kita akan juga mengevaluasi bagaimana kiprah kontingen Merah Putih di ajang Olimpiade Paris 2024 kali ini. Akan memberikan pandangannya, beliau merupakan wartawan olahraga senior yang juga sudah cukup lama malang melintang di dunia olahraga dan juga menjadi anggota dari berbagai federasi olahraga dan juga punya pengalaman luar biasa dalam meliput berbagai agenda olahraga internasional juga. Ada Bung M. Nigara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Putri. Biasanya saya ganggu, biasanya saya ganggu Bung Nigara pagi Pak, bikin Bung Nigara begadang di sini. Tapi Bung Nigara senang rasanya kalau kita melihat akhirnya Indonesia ini bisa mendapatkan emas dari cabang yang lainnya. Karena semenjak Olimpiade Barcelona pada saat itu, setelah itu di Olimpiade berikutnya kita memang selalu konsisten mendapatkan medali emas, kecuali di Olimpiade London 2012. Tapi memang cabang penghasil emas itu yang berkontribusikan meraih medali tertinggi itu hanya satu cabang. Kita hanya bisa bergantung pada cabang badminton. Tapi Olimpiade Paris ini membuktikan kita bisa punya cabang andalan lainnya yang juga memberikan emas. Bung Nigara. Ya, saya kira betul Putri ya. Kalau kita mengatakan emas pertama kita peroleh tahun 92 ya. Di Barcelona ketika Susi dan Alan memperoleh medali emas dalam tunggal putra dan tunggal putri dan tunggal putra cabang bulu tangkis. Tapi Olimpiade sebelumnya kita memperoleh medali perak dari panahan. Jadi sebetulnya yang membuka Pandora dari puasanya kita dengan medali adalah panahan. Panahan 88 Seoul waktu itu. Betul, 88 Seoul gitu. Jadi saya kira ini juga perlu kita ingatkan bahwa mereka adalah pembuka jalan untuk meraih medali. Nah kalau tadi Putri mengatakan memang tradisi bulu tangkis iya dan tradisi juga di angkat besi. Betul. Tetapi belum emas, baru sekarang emas ya. Sekali. Jadi saya kira sekarang kita minimal punya 4 cabur andalan ya. Jadi ini sekali lagi saya tidak merendahkan cabur yang lain enggak. Tidak juga mengecilkan atlet yang lain enggak gitu. Kenapa? Tapi inilah ini kita lihat ya di sini saat kegembiraan yang sangat luar biasa. Yaitu lihat Mas Menteri juga memakaikan topik pada Mbak Titi. Kemudian tadi ada Mas Anin begitu bergembira karena 3 hari menjelang bubar ini ya, mereka memperoleh medali emas sehingga apa yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang gitu. Nah jadi kembali ke persoalan itu Putri, jadi kita memang punya 4 cabur andalan. Nah ini kalau kita benahi dengan baik, kita duduk bareng untuk kita bicarakan apa kelemahan dan apa kekurangan, apa kelebihan kita, baru kita akan ketemu menyusun buku putih ke depannya mau diapain ini. Baik, mungkin tahan sampai di situ dulu, Bung Nigara. Kita punya juga nanti bagaimana upaya untuk bisa duduk bersama mengalahkan ego masing-masing cabang olahraga ini demi Indonesia tentunya. 6 miliar rupiah bonus yang dijanjikan yang akan diberikan kepada para peraih emas. Ini ada peningkatan, Bung Nigara. Olimpiade Tokyo sebelumnya 2020 kalau saya tidak salah 5,5 miliar rupiah per orang untuk para peraih emas, Bung Nigara. Ya saya kira ini adalah hadiah terbesar yang pernah diterima oleh seorang atlet di Indonesia ya, peraih medali Olimpiade, khususnya medali emas begitu. Dan ke depan saya kira harus menjadi catatan tersendiri. Kenapa? Karena kita harus mempersiapkan atlet-atlet itu harus ada pensiunnya. Karena kalau nggak ada pensiunnya, DPR ada pensiun. ASN ada pensiun, atlet juga paling tidak harus ada pensiun supaya juga dia tahu jangka panjang kehidupannya seperti apa. Negara dia memberikan yang terbaik untuk negara, maka negara juga harus memberikan yang terbaik untuk atlet. Kenapa demikian? Karena dia berjuang untuk kita semua. Ya, semua yang berjuang untuk bangsa harus kita hargai dan harus kita berikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan dia kemudian, begitu Putri. Ya baik, kita bicara mengenai cabang olahraga angkat besi yang tadi sebelum jeda sudah saya singgung, selalu kerap melahirkan ataupun juga memberikan medali bagi Indonesia. Kalau pada tahun ini atau pada penyelenggaraan Olimpiade di Paris 2024 ini ada Eko Yuli Irawan, kemudian juga Rizky Juniansyah dan juga Nurul Akmal yang mewakili Indonesia berlaga di Paris. Dan kita tahu bagaimana hasilnya, 1 medali emas berhasil dibawa pulang oleh Rizky Juniansyah. Bukan cuma itu, Rizky juga berhasil mencetak rekor Olimpiade pada clean and jerk dengan angkatan seberat 199 kg. Bahkan ini ia catatkan di angkatan keduanya sehingga pada saat pertandingan ini berlangsung angkanya tidak terkejar oleh para pesaing. Bahkan Rizky tidak perlu melakukan angkatan ketiga karena biasanya para peserta ini dalam setiap
kategorinya yaitu snatch ataupun juga clean and jerk ini memberikan ataupun juga mendapatkan kesempatan untuk mengangkat sebanyak 3 kali begitu. Tapi karena di angkatan kedua sudah berhasil mencetak rekor di Olimpiade 199 kg maka ini tidak terkejar dan Rizky berhasil dinobatkan sebagai pemenang di angkat besi kelas 73 kg. Menurut Bung Nigara, apa yang membuat cabang ini begitu konsisten untuk selalu mengirimkan wakilnya ke Olimpiade, kemudian juga memberikan medali untuk Indonesia? Saya kira peran para pembina ya, khususnya ketua umumnya Pak Rosan, terus Pak Joko ya, kita tahu bahwa Pak Joko sangat concern ya, beliau adalah mantan Danjen Marinir kalau saya nggak keliru ya. Beliau sangat concern sekali dengan dunia olahraga angkat besi gitu. Dan apa yang dia lakukan menghasilkan yang terbaik untuk bangsa. Dan sebetulnya Putri di kelas ini kita punya Rahmat Abdullah ya. Saya buka catatannya ya. Rahmat Erwin Abdullah. Angkatan Rahmat Erwin Abdullah ini sebetulnya lebih berat dibanding Rizky ya. Tetapi pada saat terakhir dia kalah dalam seleksi kalau nggak keliru. Dan akhirnya Erwin yang pergi. Dan rekor dunianya kalau saya tidak salah juga masih dipegang oleh Rahmat Erwin. Betul. Karena dia angkatannya 206. Nah, sementara Rizky 201. Nah, jadi dengan posisi seperti ini saya kira ke depan perlu duduk bareng, memberikan kesempatan dinaikkan satu atau diturunkan satu levelnya. Sehingga dua-duanya bisa bertarung. Tapi jangan mereka bertarung di kelas yang sama. Kalau bertarung di kelas yang sama saling mengorbankan kan. Betul. Nah, ini PBSI lah yang bisa duduk ya, PAPSI lah, bukan PBSI, PAPSI lah yang bisa memberikan solusi. Siapa yang di tempat yang ini, siapa yang di bawah, siapa yang naik ke atas begitu. Sehingga dua-duanya punya potensi untuk bisa menyumbangkan medali emas di Olimpiade berikutnya. Iya, itu strategi dari PAPSI karena memang setiap negara ini di setiap kelas. Pada saat itu peraturannya adalah hanya bisa mengirimkan satu wakil saja. Sehingga kemudian bertarung pada saat itu Rahmat Erwin ataupun juga Rizky Juniansyah. Kita lihat saat ini inilah situasi terkini di Bandara Terminal VIP ataupun juga Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kita lihat banyak sekali rekan-rekan dari para atlet ini yang sudah siap untuk menyambut kedatangan mereka dengan berbagai macam atribut, sudah disiapkan spanduk dan sebagainya. Rasa rindu mereka dan juga rasa bangga untuk bisa bertemu langsung dengan para atlet kebanggaan kita. Dan untuk mengetahui bagaimana hingga saat ini keramaian yang ada di sana dan apakah sudah ada tanda-tanda para atlet ini akan segera mendarat, rekan kami Leo Chandra juga akan mengabarkan. Silakan Leo Chandra.